Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nawawi di program TBK atau Tempat Belajar Kita. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan tamu kita pada hari ini, yang mana tamu kita pada hari ini akan berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuannya, yang mana dia datang jauh-jauh dan akan berbagi kisah kepada kita. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan sahabat Abdul Ghani, yang mana beliau ini adalah ketua PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Balangan. Nah, mungkin teman-teman semua sudah banyak pertanyaan dan ingin lebih tahu lebih lanjut. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yang mana memiliki pembahasan seputar pendidikan dan juga pemuda. Nah, mungkin sebelum lebih masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, saya ingin coba bertanya terlebih dulu seperti fundamental dari pendidikan itu sendiri. Nah, mungkin sahabat Ghani karena PMI, jadi ada sahabat-sahabat ya. Nah, jadi fundamental dari makna pendidikan itu menurut sahabat Ghani itu apa sebenarnya gitu? Yang pernah dialami semasa menjalani hidup dan sampai sekarang gitu. Mungkin bisa diberi pendidikan. Pendapat ulun secara umum adalah sebuah kegiatan di mana itu akan berpengaruh kepada tingkah laku orang yang dididik. Itu mungkin pendapat yang saya ketahui lah. Jadi kalau secara simpelnya adalah kegiatan di mana di situ ada yang orang yang mendidik dan yang dididik. Jadi mungkin itu dulu untuk sebagai pengantar dari berarti pendidikan itu di mana di sana terdapat adanya pendidik dan juga anak didik. Iya. Ya. Nah, semasa sahabat Ghani menjalani pendidikan yang mana sudah sekian tahun, yang mana sekarang sudah menjadi mahasiswa dan tentu sudah beberapa tahun menjadi peserta didik. Nah, mungkin bisa diceritakan gitu, apa sih sebenarnya sesuatu yang memang dapat memberikan perubahan atau tingkat kualitas dari seorang peserta didik tersebut, dan juga mungkin apa hal-hal yang sepertinya tidak perlu untuk diajarkan sekarang ini. Nah, mungkin sahabat Ghani bisa memberikan semacam pandangannya dalam perjalanannya dalam hal pendidikan. Oke, nah, terima kasih sahabat Nawawi. Untuk mengenai perjalanan pendidikan, mungkin kita semua sudah menjalankan pendidikan, entah itu formal, non formal dan lain-lain. Dan berdasarkan pertanyaan sahabat tadi kan, berdasarkan pengalaman kan ini. Jadi untuk pendidikan itu sangat banyak hal yang mungkin akan mempengaruhi atau jadi faktor berhasil atau tidaknya seseorang dalam hal pendidikan. Kita fokusnya ke orang yang dididik. Diibaratkan itu adalah si A menjalankan pendidikan dengan sebuah sistem yang terkadang sebenarnya sistem itu sangat mendukung atau menunjang seseorang untuk belajar, tetapi terkadang mungkin ada oknum dalam lingkup pendidikan yang lebih mementingkan hal-hal yang seperti sarana dan lain-lain, sehingga melupakan esensi pendidikan tersebut. Bahasa Indonesia, pendidikan itu kurang lebih seperti ini, kegiatan mengubah tingkah laku seseorang dengan upaya sebagai upaya pendewasaan dengan cara pelatihan atau pengajaran. Ada proses di sana, ada kegiatan mendidik. Jadi artinya di sini adalah kegiatan di mana akan ada interaksi antara dua orang yang sebagai pendidik dan yang dididik. Dan berdasarkan pengalaman dan yang saya jalankan sekarang, sangat banyak orang-orang atau tokoh-tokoh yang merupakan hal ini dan hanya berfokus pada nilai dan nilai. Nilai apa itu? Nah, mungkin sahabat sudah tahu sendiri kan, kalau di sekolah dasar atau sekolah tingkat menengah atas itu lebih fokus kepada ranking nilai 190-60, sedangkan potensi siswa tidak dilihat dari situ. Mungkin itu gambaran singkatnya mengenai pendapat saya. Luar biasa. Saya juga kayaknya agak teringat ya pada saat saya sekolah dulu gitu, bahwa kalau misalkan kita itu misalkan kayak sekolah SD atau sekolah SMP zaman kita lah. Nah, itu memang kalau misalkan kita sekolah, kalau misalkan dapat nilai 60, 50 apalagi sampai 0 sekian, itu kayak udah dicap nih peserta nih siswa yang kurang ini, kurang itu segala macam. Padahal siswa tersebut memiliki potensi, yang mana potensi itu ada di di bidang lain. Misalkan memang dalam hal matematika dia anjlok, atau misalkan di hal IPA itu mungkin tidak bisa memahami, tetapi dalam hal olahraga nomor 1. Tetapi kadang seperti disampaikan tadi,
hanya berpatok pada nilai, yang mana kita tahu bahwa peserta didik itu tidak semua memiliki kapasitas untuk memiliki intelektual yang sangat tinggi, karena memang bukan bidang dari mereka sendiri. Nah, sangat menarik tadi kita membahas tentang fundamental dari pendidikan, yang mana berdasarkan dari pengalaman dan pengetahuan dari sahabat Gani. Nah, mungkin mencoba untuk masuk kepada subjeknya, yang mana hal ini yang menjadikan subjek itu adalah pemuda. Nah, kita tahu pemuda itu kalau boleh kita kita definisikan kan, kalau di Indonesia tuh orang yang berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, kira-kira pendidikan itu apakah sebatas di bangku sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah misalkan, atau memang ada lagi pendidikan-pendidikan lain gitu yang sebenarnya ini juga termasuk dari peningkatan kualitas dari peserta didik tersebut. Nah, mungkin sahabat Gani bisa memberikan semacam referensi nih buat kawan-kawan yang menonton khususnya. Luar biasa sekali lah pertanyaan host kita. Jadi untuk mengenai hal tadi yang mungkin sahabat maksudkan adalah apakah pendidikan itu hanya di sekolah, duduk, menurut saya dan mungkin disepakati oleh sahabat-sahabat juga, pendidikan tidak hanya di bangku sekolah, karena banyak sekali hal yang bisa dipelajari di luar. Berdasarkan pengalaman saya waktu zaman sekolah, saya bukan termasuk siswa yang pintar di sekolah, tapi masih masuklah 10 besar gitu kan. Tapi di sana berdasarkan pengamatan dan sampai sekarang itu sebenarnya sangat banyak peluang seorang siswa untuk mendapatkan pengalaman lebih daripada belajar 1+1=2, hukum fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Tetapi banyak di luar, dan salah satunya yang sejak dulu kita ikuti juga, dan sahabat Nawawi juga pasti aktif di kegiatan tersebut, adalah organisasi pertama yang kita ikut adalah Pramuka. Jadi sedikit-sedikit kita tipiskan untuk mengenai pengalaman. Jadi di sana kita juga mendapatkan kemampuan, mendapatkan pengalaman dari hal public speaking, bersosialisasi, dan hal lainnya. Jadi ini tidak dapat didapatkan di bangku sekolah. Jadi menurut saya pendidikan itu tidak hanya sebatas bersekolah di sebuah sekolah dasar, tingkat menengah dan atas. Bahkan banyak sekali orang-orang atau pemuda-pemuda zaman sekarang yang dia pendidikannya terputus di tingkat atas atau tingkat menengah, atau bahkan di sekolah dasar dia sudah putus sekolah, ternyata dia jadi orang yang sukses. Jadi pertanyaannya apakah dia orang terdidik atau tidak? Jadi mungkin ini sangat penting dipahami oleh kita semua, bahwa makna pendidikan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele seperti orang bersekolah atau orang berpendidikan. Bahkan menurut hal data yang sebelumnya saya dengar, orang berpendidikan itu adalah orang-orang yang sangat banyak melakukan hal-hal tindak pelanggaran di negara kita. Berdasarkan yang disampaikan oleh Mahfud MD, kalau salah mohon maaf, itu kalau salah mohon maaf ya, 76% pelaku korupsi di negara kita itu adalah sarjana. Jadi apa artinya tuh? Pemuda kita di sekarang itu tidak kekurangan fasilitas untuk belajar, tapi mungkin kekurangan hal untuk bisa menjadi lebih berpendidikan. Dan dalam hal pendidikan itu yang dipandang tidak hanya pendidikan itu tidak hanya dilihat dari kecerdasan intelektual, tapi juga dari kecerdasan emosional dan spiritual. Jadi mungkin sedikit pendapat ulun, karena sekarang lebih fokus kepada intelektual tapi melupakan bagian spiritual dan emosionalnya. Luar biasa sekali memang. Dan tadi ada sedikit menyebutkan tadi organisasi seperti Pramuka misalkan. Nah, memang benar sekali seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa mungkin kita pasti mengalaminya, apalagi kalau kita bukan aktif ya, sekolahnya itu aktif, misalkan di SD sudah ada kegiatan Pramuka, SMP-nya ada kegiatan Pramuka, yang mana di dalam kegiatan Pramuka ataupun yang tergabung di dalam organisasi Pramuka tersebut memang banyak
nilai-nilai yang bisa meningkatkan kualitas daripada si peserta didik tersebut, seperti yang disampaikan tadi, seperti public speaking, apalagi namanya tadi apa tadi, seperti sosial. iya apa nilainya apa, semacam kemampuan bersosialisasi. Karena kalau misalkan kita sekolah, kadang nilai sosial atau apa namanya tuh, bentuk interaksi sosialnya itu kadang memang kurang. Yang mana pada saat di organisasi lain seperti pramuka tadi, banyak sekali pengalaman-pengalaman tersebut yang mana meningkatkan jiwa-jiwa sosial kita dan juga meningkatkan percaya diri kita, dan juga itu mendukung untuk kita berbicara seperti public speaking. Nah, dari sahabat Gani, semasa tergabung atau mungkin aktif di kegiatan pramuka atau bahkan di organisasi pramuka itu sendiri, dan yang mana itu juga termasuk dari pendidikan yang banyak juga memberikan kontribusi dalam perubahan kita tentunya. Nah, kira-kira apa saja dari organisasi pramuka atau kegiatan pramuka tersebut yang memberikan apa namanya itu, semacam peningkatan pada kualitas diri? Nah, mungkin sahabat Gani bisa memberikan semacam pengalaman yang didapatkan, yang awalnya tidak bisa ini, ikut ini bisa ini, dan itu cuma didapatkan di pramuka. Mungkin bisa dibagi gitu pengalamannya. Mohon izin kakak-kakak pramuka. Jadi kenapa jadi ada sempat membahas mengenai pramuka, karena kebetulan organisasi ini merupakan organisasi yang mungkin jadi organisasi pertama yang kita ikuti selama di sekolah. Jadi kalau menurut saya, apa yang saya dapatkan selama di pramuka itu, dan itu yang membuat merubah pola pikir saya dalam hal pendidikan atau cara pandang saya mengenai beginilah cara pemuda bergerak, itu adalah waktu saya ikut di sekolah itu hanya duduk, sedangkan duduk belajar walaupun itu tidaklah salah, semuanya itu harus berimbang antara sahabat ikut kegiatan organisasi luar, ikut pelatihan di luar, pendidikan di luar, tapi juga harus berimbang di pendidikan di sekolah. Dan salah satu yang saya dapatkan di organisasi pertama ini adalah saya terbiasa untuk bertemu orang lain, terbiasa bertemu orang baru, walaupun mungkin agak sulit untuk pertama kali kita bisa bersama-sama dengan orang yang pertama kali kita temui. Dan jujur juga saya bukan tipe orang yang mudah bergaul waktu sekolah. Tapi karena bermula dari sebuah kegiatan perkemahan, jadi di sana saya sudah mulai menyadari bahwa ternyata beginilah pendidikan sebenarnya, di mana itu membuka ruang pemuda untuk berkreasi dari berbagai bidang yang disediakan oleh organisasi tersebut, entah itu kawan-kawan pramuka, kawan-kawan PMI atau Palang Merah Indonesia, kawan-kawan OSIS, dan kebetulan saya juga pernah ikut kegiatan OSIS. Selanjutnya lagi ke organisasi yang saya ikuti ada kegiatan luar seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan saat ini alhamdulillah saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan hal itu merupakan sebuah momen yang tidak dapat saya dapatkan apabila saya hanya duduk di bangku sekolah. Jadi mungkin itu yang membuat saya berpikir bahwa pendidikan itu tidak sesempit Anda duduk di sekolah menjawab 1+1 2, tidak. Tapi waktu Anda keluar dan Anda tampil dengan banyak orang, maka di sanalah Anda akan belajar bagaimana makna pendidikan itu sebenarnya. Berarti sangat luas sebenarnya pendidikan tersebut ya. Kita ngobrol universal aja kan? Ya. Kita di sini berbagi pengalaman dan pengetahuan kita. Ya. Ya, tadi luar biasa lah beberapa pengalaman yang mungkin memberikan banyak sekali semacam informasi dan referensi juga pada kita bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar di bangku sekolah, tetapi bisa kita dapatkan di organisasi seperti organisasi pramuka tadi disebut PMR, atau organisasi apa namanya PMII, dan banyak sekali di luar sana. Nah, dan kita sudah membahas beberapa poin-poin yang mana di dalam pendidikan tersebut banyak sekali hal-hal yang telah dilupakan. Nah, saya agak sedikit tertarik gitu mengenai persepsi atau mungkin tanggapan dari kalangan pemuda ini tentang motivasi mereka untuk bersekolah itu kira-kira untuk sekarang ini bagaimana? Karena mungkin teman-teman semua juga merasakan ya bahwa misalkan nih ada yang ingin melanjutkan sekolah, mungkin kadang terkendala A, terkendala B, terkendala C, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sahabat Gani sendiri melihat dari
pengalamannya dan apa yang sudah dijalani, persepsi pemuda kita ini untuk masa kini itu kira-kira sebenarnya bagaimana gitu motivasi mereka untuk berpendidikan, dan tentu kita tidak menyampingkan pendidikan lain. Nah, mungkin bisa diberikan semacam gambaran gitu, atau mungkin bahkan pengalaman yang pernah dilihat oleh teman sendiri, atau apa misalkan yang menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan. Oke, artinya nih kembali lagi ke topik awal, yaitu persepsi pemuda masa kini mengenai motivasi berpendidikan. Jadi fokus saya untuk membahas mengenai persepsi pemuda ini karena saya selaku salah satu pemuda juga. Saya tidak mewakili, tapi saya merupakan salah satu pemuda. Jadi untuk persepsi pemuda menurut saya adalah pendidikan itu seperti yang saya sebutkan awal, itu sangat banyak dan sangat luas maknanya. Apabila kita berbicara pendidikan, kita hanya di bangku sekolah ataupun di luar, tapi bukan berarti kita mengesampingkan pendidikan formal, karena inilah juga yang menjadi faktor yang membuat pendidikan kita menurun. Jadi dari pendapat kita sebelumnya membahas mengenai ternyata banyak pendidikan di luar dan pendidikan di dalam kurang menarik atau mungkin terkadang terlalu mengekang siswa, akhirnya mereka mengesampingkan pendidikan formal tersebut, padahal keduanya penting. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya kan, itu ada 3 fokus kita dalam berpendidikan, dan pendidikan itu untuk menjadikan sebetul-betulnya manusia, yaitu yang pertama kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan emosional, dan yang ketiga kecerdasan spiritual. Berarti untuk sahabat itu kalau berpendidikan tidak hanya di satu, tidak hanya di intelektual, tidak hanya 1 tambah 1 2, tapi juga emosional. Bagaimana sahabat-sahabat merasa, bagaimana sahabat-sahabat berinteraksi, bagaimana sahabat-sahabat untuk berkeyakinan. Selanjutnya spiritual, bagaimana sahabat-sahabat dalam hal menjalankan keyakinannya tadi kan. Nah, ada banyak agama, suku, ras, dan itu mempunyai keyakinannya masing-masing. Jadi itu juga hal yang sangat penting. Jangan sampai terutama kita di PMI, jangan sampai gitu kita sibuk mengenyam pendidikan tapi kita sampai melupakan Tuhan. Wah, dalam nih kalau kesini, tapi kita belum sampai ke sana. Jadi fokusnya kembali lagi ke yang tadi, persepsi pemuda masa kini adalah gimana kita harus menyeimbangkan seluruh elemen pendidikan, yang mana dari formal, non formal, entah itu perguruan tinggi, organisasi, pelatihan, keterampilan dan lain-lain. Itu tidak ada yang dikesampingkan satu pun, semuanya penting. Jangan sampai ikut kegiatan dan itu menyebabkan nilai anjlok, akhirnya pendidikan kita gagal. Sedangkan tujuan sahabat untuk mengikuti kegiatan luar adalah menambah wawasan, tambah relasi, pengetahuan, tapi ternyata itu tidak berfungsi untuk pendidikan formal sahabat, yang mana itu akan menunjang profesi pemuda di masa depan. Tidak mungkin kan pemuda dengan profesi yang seadanya, dengan pendidikan yang seadanya dalam hal formal, masuk di sebuah perusahaan dengan pengalaman yang kurang, karena ini sangat dicari walaupun itu bukan hal utama. Dan selanjutnya persepsi ini berdasarkan pengalaman saya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam hal mendukung dan menghambat. Berdasarkan diskusi saya dengan sahabat-sahabat lainnya, entah itu dari adik kelas, teman sebaya dan lain-lain, itu banyak teman-teman yang terkendala dalam hal biaya. Artinya apa? Ekonomi ini sangat mempengaruhi dengan pendidikan kita saat ini. Nah, misalkan nih, kebetulan saya juga pernah komunikasi dengan salah satu sahabat, dia minta pendapat, bagaimana menurut sampean kan, jangan bahasa Banjar aja tuh, nah, apakah saya ini kan, dia baru lulus sekolah, dia bilang lebih baik saya bekerja dulu atau berkuliah, karena itu mengenai pilihan. Jadi saya tidak bisa memaksa dia untuk memilih salah satu, tapi saya akan menyarankan sesuatu yang mungkin tidak memberatkan dia. Apabila dia dalam berpendidikan, dia memang betul-betul ingin menjalankan pendidikan tersebut, maka sebaiknya dia laksanakan dulu apa yang menjadi penunjang. Apa kendalanya kemarin, kalau nggak salah dia perlu kendaraan, maka pilihannya adalah beli kendaraan dulu atau sekolah dulu. Sedangkan sekolah perlu alat transportasi. Jadi saya beri pilihan, kalau misalkan kamu bersekolah sekarang atau melanjutkan kuliah sekarang, kira-kira apakah kamu siap dengan segala kendalanya? Gitu.
Dan selanjutnya, apabila misalkan kamu memutuskan untuk membeli kendaraan dulu dan melanjutkan pendidikan di tahun berikutnya, apakah kamu betul-betul punya niat bulat untuk melanjutkan pendidikan atau itu akan terlupakan? Lalu dia bilang dia memang benar-benar mau menjalankan pendidikan. Nah, jadi itu sebenarnya faktor penghambat pendidikan. Tapi kembali ke mindset pemuda, apakah benar-benar mau berpendidikan atau tidak? Karena tidak sedikit juga pemuda kita yang berpendapat bahwa lebih ke pasrah duluan gitu. Maaf kak, saya nggak punya uang. Itu sebenarnya maaf kak, saya kayaknya lebih baik kerja. Maaf kak, gini alasannya. Jadi sebenarnya alasan selalu ada untuk menghambat kita. Tapi bagaimana cara kita untuk melewati batasan tersebut? Perjuangkan. Karena pengalaman saya dalam berpendidikan tidaklah semudah itu. Dari latar belakang keluarga mungkin sahabat-sahabat mungkin sahabat-sahabat banyak dari kalangan kaya, menengah sampai ke bawah. Tapi apakah semuanya nyaman? Tidak. Bahkan yang sudah di atas pun dalam hal fasilitas dan segalanya itu masih punya alasan untuk tidak berpendidikan. Jadi lebih ke bagaimana sahabat untuk memperjuangkan cita-citanya. Salah satunya adalah berpendidikan. Makanya kan setelah saya membaca tema kemarin, persepsi pemuda masa kini mengenai motivasi berpendidikan. Jadi motivasi itu dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, kesungguhan. Nah, jadi mungkin itu dari saya. Oke, luar biasa tadi ya, banyak sekali hal-hal yang menarik sekali untuk kita lebih uraikan lagi. Nah, saya ingin coba mungkin lebih mendalam lagi kepada 3 poin yang disampaikan tadi, yang mana tadi dijelaskan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar kita tuh fokus di pendidikan formal saja. Masih banyak pendidikan seperti pendidikan di organisasi, pendidikan pelatihan apa dan lain sebagainya yang menunjang keterampilan kita. Tetapi dengan itu kita tidak juga untuk membalikannya lagi, aktif di kegiatan atau pendidikan di luar tapi menyepelekan pendidikan formal. Berarti harus saling berimbangan seperti itu ya. Oke. Nah, tadi dijelaskan juga bahwa di dalam pendidikan itu tidak hanya berfokus kepada hal intelektual, tapi ada juga emosional dan spiritual tadi. Nah, ini salah satu mungkin hal yang menarik untuk didiskusikan. Kenapa? Karena kita tahu di luar sana, di Indonesia misalkan, atau mungkin bahkan di daerah sendiri, banyak orang-orang yang memiliki intelektual tinggi. Kecerdasannya itu mungkin kalau dicek IQ itu di atas rata-rata. Tetapi dalam hal spiritual atau mungkin bahkan dalam hal emosional, mereka sangat rendah. Salah satu contohnya misalkan orang ini pintar luar biasa, tetapi dia tidak ingin bersosialisasi gitu. Tidak ingin kayak kumpul diskusi dan lain sebagainya. Apa yang dia pahami dengan kecerdasan dia, itu sudah dia sampaikan, sehingga seperti orang yang egois. Dan juga ada orang yang intelektual itu tinggi tapi kadang tidak bermoral, sehingga mau orang yang di depan itu tua, mau yang diajak bicara ini lebih kayak lebih sepuh atau apa, dia tetap dengan kecerdasannya yang kadang itu melanggar moralitas dalam hal di negara sendiri ataupun di hal agama gitu. Nah, mungkin sahabat Gani bisa memberikan semacam dari 3 poin tadi lebih kepada memberikan bagaimana gitu cara kita agar bisa mendapatkan ketiga hal tersebut. Kita intelektual, kita emosional, dan spiritual. Mungkin apa yang lebih harus kita dahulukan gitu. Nah, mungkin sahabat Gani bisa memberikan gitu. Luar biasa pertanyaannya. Jadi mungkin ini akan jadi bahan diskusi berkepanjangan kan. Jadi untuk 3 hal ini kan, kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiga hal ini penting. Kurang satu aja kemungkinan akan ada yang membuat sesuatu itu tidak baik. Misalkan seperti yang disebutkan sahabat tadi mengenai seseorang yang sudah pintar tapi ternyata dia menutup diri, terkesan egois. Dan selanjutnya dia yang sangat pintar tapi dia dalam hal
emosional, dia lemah, dia tidak mau bersosialisasi, dia fokus pada dirinya sendiri, itu sebenarnya kurang pantas juga. Dan selanjutnya ada juga yang dalam hal spiritual dia kuat, tapi ternyata dia kurang pandai dalam hal emosional ataupun intelektual. Jadi di sini sebenarnya kurang pantas juga. Jadi semuanya harus berkesinambungan. Jadi bagaimana cara agar kita dapat mendapatkan ketiganya. Jadi saya berbicara di sini bukan karena saya punya ketiganya, tapi kita sama-sama sedang berjuang untuk bisa setidaknya bisa seperti itulah. Karena kalau seseorang bisa ketiganya ini benar-benar imbang, maka dia benar-benar sempurna sebagai manusia. Karena itu saya dengar juga, kayak lupa nama beliau adalah salah satu motivator kan, dan itu sempat saya sebutkan juga di awal tadi, pendidikan itu tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga harus kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dan dengan 3 hal tersebut maka kita akan menjadi seutuhnya manusia. Nah gitu. Jadi bagaimana cara, ini dari tadi belum terjawab nih karena sangat berat pertanyaannya. Tips and strict ya, tips. Yang pertama, kalau kita dari umat Islam adalah agama kan. Jadi kita dengan belajar agama, dan hal pertama pendidikan yang dikenalkan oleh orang tua adalah agama. Saat kita lahir kita diazankan. Apakah ada di sini sahabat? Mungkin sahabat muslim khususnya ya. Kalau sahabat yang lain selain muslim itu ada juga cara tersendiri dalam hal mengenalkan agama untuk manusia yang pertama kali muncul di dunia. Jadi seperti di Islam, pertama kali kita dilahirkan itu diazankan. Setelah itu kita diperdengarkan. Bahkan ada yang mengatakan pendidikan itu dimulai dari dalam kandungan. Nah, apabila seorang ibu dalam waktu dia dalam kandungan diperdengarkan hal-hal yang baik, membaca Al-Quran, makanan yang sehat, dengan hal-hal yang berpendidikan lah, dari segi moral, bersikap, intelektual. Contoh simpelnya adalah seorang ibu yang melahirkan itu harus memakan makanan yang sehat. Itu tidak akan bisa didapat apabila intelektualnya kurang. Bagaimana cara memilih makanan yang baik. Selanjutnya, seseorang ibu akan mempengaruhi janinnya apabila dia tidak stabil dalam hal emosional, artinya masuk ke kecerdasan emosional. Jadi kalau seorang ibu yang melahirkan itu harus bisa mengendalikan emosinya, bagaimana perasaannya, jangan terlalu sedih, kalau bisa selalu bahagia supaya janinnya bagus juga. Selanjutnya tidak stres, karena itu akan mempengaruhi juga untuk depannya. Karena pendidikan itu dimulai sejak di dalam kandungan. Sebenarnya kalau dari esensi agama lah, kalau berbicara agama terlalu dalam pasti itu akan masuk. Setelah dia dilahirkan, diazankan, lanjut diberi pendidikan, berjalan, berhitung, dan lain-lain. Itu sangat, jadi bimbingan dari orang tua dalam hal pendidikan itu penting juga. Jadi pendapat saya adalah yang pertama agama. Yang kedua adalah emosional. Karena saat seorang anak sudah mulai beranjak dewasa, maka dia akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Misalkan nih, anaknya melihat orang tuanya buang sampah sembarangan, maka itu akan terekam langsung, karena ingatan anak-anak itu akan sangat kuat. Saat dia melihat kawan-kawan yang lebih tua daripadanya saling menyakiti, maka itu akan terekam. Saat anak-anak melihat orang-orang berkata kasar, apalagi itu dari orang tuanya yang merupakan guru pertama bagi seorang anak, maka itu akan terekam. Artinya yang kedua adalah emosional. Yang ketiga, dia sekolah, belajar. Bahkan waktu sekolah itu mungkin di TK, PAUD, itu yang ditekankan adalah emosionalnya. Bagaimana si anak itu dalam bersosial, ceria, bermain, interaksi. Dan selanjutnya adalah tingkat sekolah formal, SD, SMP, SMA, itu sudah masuk ke intelektual. Tapi waktu intelektual jangan sampai melupakan yang sudah dirawat sejak awal, yaitu emosional dan spiritualnya. Jadi urutan yang menurut saya inilah, mungkin sahabat-sahabat yang menonton sekarang juga punya pendapat lain mengenai hal bagaimana cara mengelola dan menyimbangkan 3 hal tersebut. Karena kebanyakan zaman sekarang tidak hanya pemuda ataupun orang tua, tapi semua kalangan. Nah, itu harus bisa
berusaha untuk menjaga apa yang telah didapat. Dari apabila kita sudah beranjak dewasa, kita bersekolah, waktu bersekolah itu kita harus tetap menjaga moral yang telah diajarkan oleh orang tua kita, dan orang tua berkewajiban juga untuk mengawasi anaknya. Jadi mungkin itu pendapat saya untuk mendapatkan 3 hal tadi. Berarti hal yang mungkin harus kita persiapkan itu sebenarnya sudah mulai dari dalam perut ya, dalam perut kandungan itu. Gimana hal tersebut sudah dari awal kita mulai memberikan semacam pemahaman agama, misalkan kayak diperdengarkan, misalkan kayak ayat sucinya, atau misalkan dikumandangkan bacaan-bacaan apa yang memang hal tersebut akan berimpact kepada si janin tersebut sampai dia lahir nanti. Dan juga setelah itu kita mengajarkan dia untuk bersosialisasi, misalkan sebelum dia masuk ke sekolah dia sudah bersosialisasi di rumah dan seterusnya. Sangat menarik, sehingga di sini peran keluarga itu sangat luar biasa berpengaruh dalam perkembangan si anak atau peserta didik nantinya. Nah, saya pernah membaca dalam beberapa literatur bahwa disampaikan hampir sekitar 70 atau 80% memang pengaruh orang tua khususnya kepada anak itu sangat dominan. Jadi ungkapan buah tidak jauh jatuh dari pohonnya itu memang benar. Jadi bagaimana ayahnya atau ibunya, maka si anak pun bisa juga seperti itu. Nah, sangat menarik sekali, dan tentu ini salah satu harapan kita dari awal untuk meningkatkan hal tersebut. Nah, saya ingin coba masuk lagi kepada hal lain gitu, atau kita coba masuk kepada topik yang agak sedikit berbeda. Tadi dijelaskan juga bahwa pendidikan tadi ada yang disebut dengan pendidikan formal, apalagi dari pendidikan informal dan tadi non formal lah. Nah, dan kita kadang beranggapan bahwa pendidikan itu hanya sekedar di sekolah, yang mana sebenarnya itu SD, SMP, SMA itu salah satu contoh dari pendidikan formal. Masih banyak pendidikan informal yang mana itu seperti di keluarga tadi, di masyarakat tadi, dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin dari sahabat Gani bisa menyampaikan apa gitu harapan dari sahabat Gani kepada para pemuda baik di daerah ataupun mungkin di Indonesia ini, agar selalu ingin untuk meningkatkan kualitas dirinya yang mana itu dia dapatkan melalui pendidikan. Dan jangan terpatok pada pendidikan formal saja, masih banyak pendidikan yang bisa didapatkan seperti lewat pendidikan informal atau non formal atau pendidikan khusus. Nah, mungkin harapan dari sahabat Gani itu kepada pemuda-pemuda kita saat ini. Berbicara pemuda masa kini artinya termasuk juga saya yang berbicara dan beliau yang sebagai host di sini. Jadi untuk harapan yang kita sama-sama harapkan ke depannya, dan salah satu ini merupakan harapan saya juga, adalah pemuda fokus kepada bidang yang memang dia kuasai atau dia minati. Karena terkadang kita tuh tersesat tuh kenapa? Dia berminat di bidang A, tapi dia terpaksa harus ke bidang B karena orang tua menyuruh ke sana, diiming-imingi peluang yang lebih besar. Gitu. Jadi tetaplah fokus kepada bidang yang benar-benar sahabat minati. Jangan terpengaruh oleh lingkungan. Jadikan pendapat lingkungan itu sebagai pendapat yang harus sahabat dengar dan sahabat cerna apakah itu benar atau tidak. Yang menentukan sahabat menjalankan itu atau tidak, itu adalah sahabat sendiri. Sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya mengenai sebuah keputusan, apakah harus berpendidikan sekarang atau tahun depan atau tahun depannya lagi, itu mengenai keputusan. Jadi harapan saya tadi adalah sahabat lebih berproses dengan bidang yang memang diminati sendiri. Jangan berdasarkan kehendak A, B, C, D. Kita boleh mengikuti pendapat mereka, tapi jangan sampai kita terpaku dalam hal tersebut sehingga kita melupakan cita-cita. Dan kembali lagi ke
hal sebelumnya tadi masih mengenai harapan. Eh, kita tidak fokus kepada pendidikan formal, artinya seluruh orang yang berpendidikan itu bisa dari kalangan mana saja, dari dia yang menjalankan pendidikan formal sejak awal sampai S1, S2, S3 dan seterusnya lah. Bahkan ada juga yang terdidik oleh lingkungannya karena memang lingkungannya mendukung. Bahkan ada juga yang terdidik dengan lingkungan yang berat. Ada juga pepatah mengatakan begini kan, semakin sulit lingkungannya semakin sulit lingkungannya, semakin kuat dia. Artinya apa? Lingkungan yang semakin sulit akan berpengaruh kepada bagaimana cara dia manajemen pemikirannya, bagaimana cara dia menanggapinya. Jadi dari lingkungan manapun sahabat, itu tetaplah berpegang teguh pada prinsip sendiri, tapi harus tetap mendengarkan nasihat orang lain. Mungkin itu harapan saya, lebih berpegang pada prinsip sendirilah. Jangan terpengaruh terombang-ambing dengan kata si A kata si B. Berarti lebih kita memilih yang mana yang memang itu passion kita ya. Bidang kita di situ. Kalau misalkan ada teman kita memilih dia jurusan A, kita ikut juga jurusan A, padahal bukan basic di sana. Jadi sila sambil diminum ya. Karena ngobrol kita ini bisa panjang sebenarnya, tetapi mungkin karena waktu dan lain sebagainya sehingga. Nah jadi sangat menarik kita membahas apalagi tentang pendidikan di Indonesia khususnya. Ya man, kita tahu sekali bahwa di Indonesia ini kalau kita coba sandingkan atau bahkan kita coba bandingkan dengan negara-negara lain, khususnya dalam hal kualitas dalam education atau dalam pendidikan, itu memang sangat jauh tertinggal dengan negara-negara lain. Bahkan saya pernah membaca sebuah artikel, di sana dijelaskan oleh PISA atau Program for International Student Assessment. Di sana menjelaskan bahwa 70 lebih negara yang tergabung dalam survei tersebut, Indonesia itu masuk ke dalam 10 negara terendah literasi, numerasi and science itu. Yang mana literasi ini hal yang sangat menjadi esensi dalam pendidikan tersebut. Nah kira-kira melihat dari data yang seperti itu, yang mana sangat jauh Indonesia tertinggal, kira-kira apa yang bisa dilakukan pemuda kita saat ini, yang mana seminimalnya kita bisa memberikan dampak atau impact walaupun sedikit. Nah jadi mungkin dari sahabat Gani memiliki sesuatu hal yang mungkin bisa kita bagikan agar kawan-kawan yang menonton ataupun saya pribadi pun bisa menerapkannya, yang mana itu akan memberikan dampak dan impact dalam peningkatan khususnya dalam hal pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin dari sahabat Gani bisa berbagi pengalamannya, yang mana tadi saya ada membaca juga tadi banyak pengalaman dan organisasi dan prestasi luar biasa. Nah, mungkin itu bisa di-share kepada kita. Untuk fokusnya literasi tadi lah. Yes. Literasi, dan kebetulan juga sebelum saya kesini, entah ini takdir atau apa lah. Pagi tadi saya sempat membuka-buka scroll di Instagram, dan waktu itu saya menemukan siapa namanya saya lupa, tapi dia dapat gelar guru gembul itu. Yang kontroversial tuh kan. Karena beliau dalam sebuah penyampaian di entah kegiatan seminar apa itu saya lupa. Jadi beliau menyampaikan banyak sekali pelajar kita dari mahasiswa ataupun itu pelajar SMA. Itu yang dalam hal presentasi saja dia membacakan waktu presentasi kata per kata, dan itu adalah hasil dari copy paste di Google. Jadi di sini kita bisa melihat, dari sini kan kualitas literasi pemuda itu bisa dilihat bagaimana. Dan saya tidak menyalahkan pemuda tersebut, tapi dari kualitas menyampaikan pendapat orang lain saja. Kebanyakan dari kita presentasi itu banyak yang belepotan, banyak yang ternyata terlepas dan tidak bisa lepas dari harus membaca. Sedangkan waktu kita presentasi, kita harus benar-benar memahami dari pola pikir kita ataupun pendapat orang lain. Sedangkan waktu kita menyampaikan pendapat orang lain, kita masih kebingungan dengan pendapat tersebut. Artinya apa yang bermasalah di sini? Kurangnya referensi, kurangnya bahan bacaan.
Jadi di situ sudah menggambarkan dampak dari kekurangan minat literasi. Padahal minat literasi kita tuh sangat kuat di bidang chatting. Iya, luar biasa. Pagi baru bangun tidur buka chat, sudah selamat pagi dia bilang. Dia sangat bahkan terkadang ada yang sangat panjang, dia sangat rajin membaca. Tapi setelah menemukan sesuatu bacaan yang bersifat informasi, itu kita malas membaca dan kita langsung skip. Terkadang melihat gambarnya ada yang terbunuh, pembunuhan sudah, tapi kita tidak tahu informasinya itu kejadian apa. Bisa jadi kan kebetulan itu hanya kegiatan kucing kepleset, tapi yang tersorot kamera adalah cat merah gitu. Jadi kita kesannya hanya melihat gambar, terkesan seperti anak TK ya yang hanya suka melihat gambar. Nah, jadi dan selanjutnya tadi kan dari pendapat beliau tadi yang bergumul tadi, bagaimana cara penyampaian pemuda kita kebanyakan, tapi tidak semua, beberapa orang yang seperti itu dan sering juga kita temui waktu penyampaian. Solusi yang mungkin kita tawarkan sebagai pemuda adalah kita sebenarnya kalau solusi ini sangat banyak kita jumpai dalam hal literasi. Seperti yang kemarin saya sempat melihat sahabat Nawawi juara favorit kitab puisi, itu sebenarnya merupakan salah satu motivasi untuk literasi. Artinya yang melihat itu akan tersaing, oh ternyata sahabat Nawawi bisa menulis puisi, aku juga harus bisa. Entah itu cerpen, novel, atau mungkin membuat jadi jurnalis, itu bisa jadi motivasi. Jadi sebagai pemuda yang ikut di organisasi, salah satu hal kecil yang bisa kita tawarkan agar meningkatkan literasi pemuda adalah dengan kita memperlihatkan contoh-contoh seperti ikut kegiatan cipta puisi apapun itu, cipta cerita pendek, jurnalis, karena banyak juga sahabat-sahabat yang juga aktif di dalam hal jurnalis. Kesana kemari ada yang jadi wartawan kan, itu merupakan salah satu contoh. Jadi itu perlu diperlihatkan. Dan kalau sahabat memang berminat dalam hal literasi, sahabat sering-seringlah membaca hal-hal singkat, mungkin informasi biasa, kata-kata yang sulit, karena sekarang saya juga sering menemukan kan sebagai mahasiswa, mungkin hal ini hal yang sangat penting. Waktu kita membaca buku, itu ada terdapat kata-kata ilmiah atau mungkin kata-kata penting. Waktu kita membaca, kita penasaran artinya apa, maka kita cari tahu. Jadi, solusi yang saya tawarkan adalah lebih ke kita memberi contoh bagaimana seharusnya kita memanfaatkan teknologi sekarang. Sangat banyak informasi. Kalau sekarang saya sempat juga, karena saya merasa kagum dengan beliau juga kan, juara favorit saya, langsung cari lomba cipta puisi kan. Jadi itu jadi adrenalin bagi saya gitu, atau bagi sahabat-sahabat lainnya untuk bisa bersaing dalam hal pendidikan, dalam hal kemampuan. Dan sahabat-sahabat pasti sudah sering membaca, tapi bagaimana cara agar bacaan tersebut menjadi kebermanfaatan bagi diri sahabat dan diri orang lain. Jadi mungkin itu hal kecil yang bisa kita tawarkan sebagai orang yang ikut di organisasi, dan itu perlu diekspos menurut saya, karena kebanyakan kita tuh insecure. Apalagi kan puisi ini bukan tentang baulah puisi kehilangan atau baulah puisi pina yang galau, bukan berarti kita galau. Itu adalah seni tidak ada batasan. Jadi hal ini yang menjadi pembatas pemuda-pemuda kita untuk maju. Kita takut untuk dianggap alay. Bahkan salah satu literasi kita, hal kecil yang bisa kita jadikan kemampuan literasi adalah caption. Bahkan saya pernah ikut juga salah satu pelatihan jurnalistik, walaupun saya tidak menjadi jurnalistik kan. Jadi waktu itu kata beliau, hal kecil yang bisa kita lakukan untuk memulai jurnalistik, bermulai untuk belajar literasi adalah dimulai dari caption. Waktu kita pasang status foto bunga misalkan, lalu di bawahnya ada puisi mengenai bunga, itu sebenarnya sudah termasuk literasi, kemampuan. Waktu kita membuat caption tersebut, membuat kata-kata tersebut, kita akan berpikir bagaimana kata-katanya supaya indah, bagaimana kata-kata ini supaya bisa menyuguhkan informasi yang bermanfaat, bagaimana kata-kata ini bisa membuat yang membaca itu merasa relate dengan kehidupannya. Nah, jadi
hal kecil salah satu yang juga saya tawarkan selain promosi memperlihatkan kemampuan kita dalam hal literasi adalah yang kedua, kita jangan takut dibilang alay. Itu aja. Pemuda kita tuh gengsian, termasuk saya juga gengsian. Pasang status fotonya foto knalpot, orang menanya kenapa, nggak apa-apa. Atau terkadang saya juga gitu lah. Jadi kita tidak menyamaratakan, terkadang kan fotonya ini emoji apa namanya tuh, captionnya gambar matahari, gambar daun, padahal itu bisa dibuat caption yang menarik dan itu bisa jadi langkah awal untuk literasi, karena literasi bukan hanya membuat sesuatu yang besar. Kalau sahabat belum bisa membuat yang besar, jangan dipaksakan membuat yang besar, mulailah dari hal yang kecil, karena sesuatu yang kecil apabila dilakukan terus menerus akan menjadi besar dan itu akan berimpact. Bahkan saya pernah mendengar juga itu hal kecil yang kita lakukan saat ini, entah itu literasi, tindakan, keputusan, hal kecil yang kita lakukan hari ini akan berpengaruh kepada masa depan kita. Bahkan itu akan berpengaruh kepada jalur yang akan kita ambil ke depan. Hari ini saya duduk di sini, mungkin besok akan ada hal lain yang terjadi. Hari ini mungkin sahabat-sahabat mengambil keputusan untuk mengambil sekolah jurusan hukum. Tidak ada yang tahu sahabat mungkin suatu saat bisa menangani sebuah kasus besar yang itu sahabat akan naik. Jadi hal kecil hari ini akan berpengaruh pada masa depan. Jadi mungkin itulah, walaupun sedikit-sedikit aja kita karena ini ngobrol ya kan, tapi udah terkesan seperti presentasi lah. Tadi tertarik sekali dan sangat baru terbuka pemahaman saya bahwa memang benar ya, kalau kita membuat caption menulis itu membuat itu salah satu daripada dan kalau tidak disampaikan saya tidak tahu lagi. Bahkan tadi kalau mengenai zaman kita, mungkin sedikit lah, saya teringat dengan zaman masih HP Nokia gitu. Nah, zaman itu pemuda-pemuda kita itu sangat kreatif, suka mengirim kata-kata. Walaupun mungkin ejaan bahasa Indonesianya salah, ada yang saya S-nya kecil, A-nya besar, Y-nya kecil, A-nya angka 4. Itu sebenarnya itu adalah sebuah seni. Kalau berbicara seni kebebasan, berarti tidak harus terpatok pada sebuah aturan. Jadi pemuda dulu waktu masih SMS-an, pengalaman yang pernah saya alami juga, itu suka memakai kata-kata. Dan itu sebenarnya ada hal positifnya, di mana kita terbiasa untuk menciptakan kata-kata indah. Itu adalah kesenian, sebuah seni. Tapi semakin kesini hal itu semakin terbatasi dengan alasan takut dikatakan sad boy. Nah, bahkan sad boy itu bisa menghasilkan uang. Coba lihat pacar sad boy. Fajar Serbo itu bermodalkan kemampuan dia dalam menata kata. Kan mungkin saya terkadang juga kagum melihat sosok beliau, selain dia suka, dan bahkan saya sangat senang memakai stikernya waktu dia. Jadi dalam hal dia berkata-kata itu sangat tertata. Bahkan saya terkadang berpikir, jangan-jangan orang ini adalah orang yang memang berpendidikan tapi dia pura-pura bodoh untuk menghasilkan uang. Jadi itu dari hal situ kita tahu kan bahwa jangan pedulikan apa yang orang katakan, tapi fokuslah kepada yang sesuatu yang memang passion sahabat. Wow, luar biasa tadi. Jangan pedulikan apa kata orang, tetap fokus apa yang ingin dikerjakan. Luar biasa. Dan ini mungkin sangat menarik dan mungkin bisa diterapkan dalam khususnya kita sebagai pemuda, untuk membuat caption agar lebih menarik dan inovatif. Asli redaksi yang luar biasa. Jangan tuh masang status kan terlalu pendek, hari hujan. Atau misalkan panas, nah itu kan sebenarnya caption juga. Itu akan menimbulkan pertanyaan, bujurankah? Sehingga bisa kayak semacam meningkatkan literasi secara tidak langsung ya. Luar biasa sekali. Nah, wow, sudah sangat panjang kita membahas berbagai macam hal tadi ya. Tadi sudah kita membahas tentang makna dari pemuda, membahas tentang apa esensi dari pendidikan, dan juga kita sudah masuk kepada inti-inti yang mungkin dapat kita lakukan sebagai pemuda dan bagaimana motivasi pemuda saat ini. Dan tentunya harapan kita semua ingin agar pemuda Indonesia ini menjadi pemuda di masa depan yang lebih baik lagi. Nah,
Mungkin sebelum kita mengakhiri ngobrol santai kita pada hari ini, dari sahabat Gani ada ingin memberikan semacam apa nih namanya, statement mungkin, Anggap aja gitu lah. atau apa pesan itu, apa yang ingin disampaikan. Nah sih, sebelum kita close statement gitu, mungkin ada dulu. Mungkin apa yang ingin saya sampaikan adalah sahabat harus benar-benar teguh pada apa yang ingin sahabat capai. Karena kembali lagi ke awal, tema yang kita bahas adalah motivasi pendidikan, motivasi pemuda dalam hal berpendidikan. Itu harus benar-benar diyakini, jangan sampai ada hal-hal lain yang menggoyahkan sahabat untuk menjadi orang yang berpendidikan dalam hal apapun. Entah itu jadi pembisnis, jadi seorang yang keterpelajaran, bisa jadi guru, dosen, pelatih, instruktur, dan lain-lain. Itu harus fokus. Dan jangan sampai kekurangan di sekeliling sahabat itu menjadi penghambat sahabat. Karena berdasarkan pengalaman saya juga, dulu saya waktu awal kuliah dan sekarang semoga saya sampai lulus sekolah, kuliah ini saya bisa lancar lah di beberapa tahun karena saya masih kuliah juga. Dalam waktu awal kuliah, saya punya satu kendala, yaitu adalah tidak jauh dari hal uang. Jadi ini menjadi penghambat saya dalam hal melanjutkan pendidikan. Bahkan waktu itu saya sempat ingin berkuliah di salah satu kampus yang ternama, yaitu UIN Antasari kan, itu salah satu kampus. Tapi ternyata karena terkendala emang nggak mampu, karena saya nggak mampu kan. Jadi saya mengurungkan niat saya di situ. Tapi ternyata waktu itu saya mencari jalur lain bagaimana supaya saya tetap bisa kuliah. Maka saya cari kampus terdekat, saya pilih jurusan yang paling saya minati atau mungkin menantang bagi saya, dan itu sesuai dengan diri saya. Walaupun terkadang pilihan itu membuat saya menyesal di akhir-akhir, tapi itulah proses. Karena proses dan ada yang mulus, pasti kita merasa sulit. Itu saya tidak mempunyai spesial uang pun, adalah 1.000-2.000 gitu buat Jadi waktu itu saya ingin berkuliah. Jadi mungkin sahabat-sahabat yang baru lulus bisa jadi motivasi lah. Waktu saya ingin berkuliah, orang tua saya itu posisi sudah berpisah, di sana di sini gitu. Ya salah. Jadi waktu itu saya minta izin ke bapak gitu kan, ke ibu duluan baru bapak, karena kebetulan saya tinggal sama ibu, bapak pisah gitu. Jadi saya minta izin ke ibu, Bu, saya mau kuliah. Ibu saya bilang, ada kamu ongkosin makanya. Bahasa itu tidak bisa memberi ongkos untuk biaya pendidikan. Jadi jawaban saya waktu itu apa? Ibu nggak perlu mikir masalah biaya biar saya yang pikirin. Selanjutnya saya berangkat lagi ke bapak saya gitu. Saya minta izin karena apa namanya itu, kalau ada itu hadisnya, ke saya lupa, tapi ridho orang tua, ridho Allah terletak pada ridho orang tua gitu ya, kalau nggak salah itu. Kalau ya ada yang tahu hadisnya bisa ingatkan saya, karena saya pernah dulu hafal tapi saya lupa. Buat di komen. Nah, bisa masukkan di komen karena ini rencananya mau diupload di YouTube kan. Nah, ridho Tuhan atau ridho Tuhan, karena kita beragam, ridho Tuhan itu terletak pada ridho orang tua, dan murka Tuhan itu terletak pada murka orang tua. Kalau sampai orang tua murka, ya agak sulit sedikit lah. Jadi langkah awal adalah sahabat minta izin ke orang tua gitu, datang ke bapak sahabat gitu kan. Waktu itu saya juga ke rumah bapak, setelah ibu saya ke tempat bapak, saya minta izin lagi, Pak, izin saya mau berkuliah. Beliau langsung menjawab, maaf nak, bapak nggak bisa ngasih biaya gitu buat kuliah. Jadi karena saya itu kan, saya langsung menjawab dengan gagahnya gitu, walaupun saya nggak punya uang gitu. Ya saya bilang, bapak nggak perlu mikirin apapun mengenai pendidikan, pokoknya untuk mengenai proses perkuliahan, biaya apapun itu mengenai uang, bapak tidak perlu memikirkan. Yang perlu dilakukan adalah mendoakan aja, cukup itu. Dan alhamdulillah bermodalkan keyakinan, walaupun ya terkadang keyakinan itu naik surut kan, proses itu namanya. Itu saya masih bisa berkuliah sampai sekarang gitu. Jadi bagi sahabat yang mau melanjutkan pendidikan apapun itu, ingin memulai bisnis, ingin melanjutkan pendidikan, ingin melamar wanita, itu dimulai dari niat yang kuat. Bukan berarti harus memerlukan support system yang full, enggak. Support system terkuat dari diri seseorang adalah diri orang tersebut. Jadi mungkin itu dari saya, sahabat. Sekian, maaf terlalu panjang dan terkesan curhat gitu. Ini salah satu hal yang paling menyentuh hati saya sendiri. Dan mungkin teman-teman semua yang merasakan apa yang saya rasakan saat ini bisa memahaminya.
Baik, itu dari dari tamu kita pada hari ini, dan sudah banyak sekali menyampaikan berbagai macam pengalaman, berbagai macam pengetahuan yang menarik dan dapat kita ambil kemanfaatannya untuk kita sendiri. Dan juga kita di sini selaku pemuda harus bisa menjadi pemuda yang tentunya memberikan dampak dan impact dalam perkembangan di negara kita dan secara khususnya di benua kita. Baik, itu dari kami. Salah hilapnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.